dalam draft phase. Ini dia draft phase yang sudah saya tunggu-tunggu dari tadi. Di mana tim dari Onyx Esports sedang mengamankan antara Ramis Valentina Joy bersama dengan Falcon, Blue dan Fanny. Respect for Kairi untuk Fanny-nya. Tapi yang mungkin masih harus menjadi problematika untuk dari para pemain tim Falcon adalah mereka juga harus memperhatikan gimana caranya seorang Kiboy ini akan bermain. Karena Kiboy, satu hero yang digunakan Kiboy ini menentukan gameplay dari tim Onyx. Setuju sih, tapi satu lagi sih, aku baru notice juga dari grup test kemarin, Falcon ini selalu jadi second picker. Mereka suka untuk pick yang kedua. Mereka suka untuk memainkan hidden pick mereka yang terakhir. Dan kita lihat untuk first pick-nya Berarti aja. sebenarnya sama dengan gaya permainan mereka ya, Mia. Mereka selalu ingin mengcounter apapun itu yang memang dikeluarkan dari tim-tim lawannya gitu. Makanya mereka juga mengambil second, Setuju. dan second. Namun kali ini Kaja, Yif dan Kari terbuka sebenarnya kalau memang pengen dipergunakan oleh Falcon. Wah. Kombinasi yang cukup kuat. Ini Kiboy template pick over gaming. Ya. Kalau Kiboy udah main Kaja, ini bakal berbahaya banget untuk tim Falcon ketika dia tidak bisa mempertahankan gold laner mereka. Oke. Dan bahkan dengan If sekalipun, dengan permainan dari If yang anti crowd control, tapi ingat suppress gaming dari Kaja tetap akan bisa membuat satu buah gameplay dan Kari. Ya. Ini mungkin adalah sebuah jawaban untuk Onyx, tapi bukan berarti Onyx tidak punya alasan. Karena ingat, Kairi punya link. Sky Bisa lompat ke belakang. Sky King. Benar, The Sky King ya. Tapi ya, Yif, Kari juga adalah salah satu draft template sekarang ketika kita menjadi second picker, di mana ini adalah dua hero dengan Ice Queen One, pastinya efek slow-nya berasa, belum lagi adanya spinning light wheel, menambahkan lagi efek slow-nya. Tidak akan bisa kemana-mana dan Karinya akan jauh lebih safe, lebih aman dengan real world manipulation. Yes, Kaja memang bisa meng-cancel tapi butuh flicker. Itu catatan kita sekarang. Berarti Hayabusa pun sekarang udah langsung terlihat, udah langsung diamankan juga oleh Onyx Esports. Kemungkinan besar dan mungkin pastikan inilah yang akan menjadi juggler dari tim Onyx. Namun Lilia Hero signature from Suns. agresif. Early game first blood ini akan terjadi, Rusuh-rusuhan ini, kemungkinan Mauda. besar dan bahkan ini bukan hanya rusuh-rusuhan. Pertama, berarti kalau misalnya Suns dia tidak pakai hero yang memfollow up pergerakan Kaja, ini gameplaynya akan ada di posisi dari Boots. Fredrin. Boots yang akan mengkombinasikan dengan seorang Kiboy. Betul. Karena apa? Karena Suns ini akan menjadi salah satu hero yang akan mengawal teamfight. Sedangkan dari tim Falcon mereka udah punya crowd control teamfight yang bagus banget. Dia Lapus ini. udah punya Lapu, dia punya If. Kari bakal bebas banget. Tapi nggak menutup kemungkinan backline mereka akan dipaksa oleh salah satu EXP laner dari Indonesia. Iya. Boots. Yes. Masih banyak yang bisa menabrak ke belakangnya. Salah satunya Yuzong juga mungkin terbuka sejauh ini. Tapi sekarang kita masuk ke banning pass. Betul, banning Itu pun pass. bisa dihilangkan. Ya, ada beberapa yang bisa dihilangkan, mungkin Yuzong bisa dihilangkan, Fredrin juga bisa dibuang Iya. sekarang untuk meminimalkan yang efek sisi. Karena dengan draft yang dipakai oleh Onyx, mereka adalah tipikal hero yang cukup mandiri. Oke. Dimana Lilia akan bisa ditinggal, level Benar. 2 dia sudah bisa melakukan landing phase sendirian, dan KJ-nya pasti bebas untuk mengcover atau bahkan bermain agresif. Dan itulah yang dicari, mungkin ada dengan KJ di sini yang bisa mengcover nanti gold lane atau bahkan ke arah dari XP lane. No, Harid. Kita tahu bagaimana track record dari cewek untuk penggunaannya ya Om Ewa ya. Ya. Harid lah yang menjadi tujuan. Dan juga Harid bisa menjadi salah satu faktor untuk menghentikan Kari. Ketika landing phase atau bahkan waktu ada teamfight yang terjadi. Pertama bukan hanya menghentikan Kari, tapi seorang Harid itu bisa one by one situation terhadap seorang If. Gak peduli real world manipulation, dia Dia bakal kan coba Dacia. ngindar, iya dia bakal ngindarin Dacia dan bakal bisa punya power di arah late game. Cuma dengan adanya team fight yang besar yang akan terjadi oleh tim Falcon, ini keputusan The Spot untuk menutup Atlas. Dan satu lagi, Onyx mereka harus berhati-hati banget karena dari Falcon sendiri track record mereka punya Natalia, di mana Hayabusa ini bisa menjadi makanan untuk Natalia sendiri. Kalau memang Code Shadow-nya belum siap. Jadi untuk hero tipis seperti Assassin ini harus berhati-hati sekali. Selain daripada adanya Natalia juga, Franco bisa menjadi kartu kunci untuk tim Falcon. Ini sebenarnya ada satu hero yang akan menentukan posisi dari seorang Boots. Kenapa? Karena team fight yang terjadi nanti ini bakal sangat diuntungkan oleh tim Falcon dengan 3 pick sementara. Dan mereka membutuhkan pemecah itu. Kalau ada satu hero dash dari jungler yang dimiliki dari tim Falcon, ini sangat enak untuk Poveus menurut aku. Povio. Karena itu akan distraction. Kari, tipikal hero dash. Betul. Kari tipikal hero dash, Lapu-Lapu tipikal hero dash juga. Dan makanya menentukan sekali ini untuk posisi dari seorang jungler yang dimiliki dari Falcon. Soalnya kalau nggak ada pemecah tim fight, ini dengan 3 pick pertama yang dimiliki Falcon,
jujur, boleh jujur, dia keras banget team fight-nya, nggak bisa ditembus. Ya, tapi dengan demandnya Natalia sekarang ini respect ya terhadap Natalia Falcon memang. Ini masih membuka kesempatan untuk munculnya Franco untuk tim Falcon sendiri. Bagaimana tarikan dari Naomi. Jangan lupa waktu berjumpa dengan Blacklist. Betul. Dia narik siapapun juga yang ada di depan sana. Yang penting makan. Makan terus tuh. Siapapun ya. Siapapun. Siapapun Dan pokoknya. itu posisi lagi dalam rumput ditarik juga kelihatan. Soalnya kalau Fredrin, ini cuma jadi makanan kari. Ya. Fredrin cuma jadi makanan kari, cuma jadi makanan Eve. Kenapa? Fredrinnya nggak bisa nempel pakai flicker sekalipun. Tahunnya nggak bakal bisa anti crowd control. Jadi bakal sia-sia dan Yes. rugi. Dan Kaja, jangan lupa ini masih flex pick buat Kaja. Ya, betul. Selain dari jadi roamer, dia bisa jadi explainer juga. Ya, explainer. Fredrinnya diambil. Fredrin yang mereka ambil. Fredrin diambil, berarti jungler Fredrin. Minim dash. Oke, minim dash yang terjadi punya power yang besar. Sedangkan dari seorang cewek, dia butuh marksman yang kuat. Clean. Tapi minusnya, Clean ini akan menjadi salah satu target dari lapu-lapu. Ya sebenarnya, tapi yang menarik sebenarnya dari Falcon sekarang ini adalah mereka mengambil Fredrin. Yang dimana mereka tahu Boots ini kebanyakan justru Fredrin sendiri di group stage. Diambil dipaksa untuk menggunakan hero lain. Oke. Yang tadinya kukira Falcon ini mereka sangat senang untuk bermain Martis juga. Mereka suka untuk nabrak. Dan itulah yang terjadi. Makanya kan para bisa defend. Karena ini adalah hero yang bisa membuat tabrakannya lebih damage-nya 2 kali lipat. 2 kali bisa hidup kembali. Yuzong harus dipakai sekarang. Bersama dengan satu buah Beatrix. Menjadi satu buah jawaban untuk seorang Fredrin. Lapu-lapu. 2 hero keras. 2 hero frontliner. Dan bahkan dia masih butuh satu buah frontliner untuk Naomi lagi. Yes. Ini kombinasikan sama satu buah support enak banget sih. Kenapa? Karena gameplaynya nanti bakal sustain team fight jatuhnya. Sustain team fight. Ini entah kenapa ya, gue malah berpikiran satu roamer utama mereka adalah mereka bisa aja menggunakan saber loh. Saber. Gak apa-apa, kunci-kunci aja. Aku suka. Wah ya. Ya balik lagi masih ada Franco sih. Kalau memang Triple nggak mau sweep-nya aja udah. Maybe si Franco ya kalau menurut aku. Karena ini Iya. ketika Yuzong turun akan digigit sih. Yes, benar. Dan juga bisa mengcoverkan di bagian-bagian belakang. Tapi Kufra. Counter Hayabusa. Yes. Counter Hayabusa. Dan permainan win rate seorang Kufra di dalam M4 series ini masih besar. 100%. 100%. Dengan 2 kali pick kalau nggak Iya, salah. betul, Oke. betul. JP dengan satu lagi itu JP dan juga Finn ya? Finn. benar. Yep. Oke. Draft yang sangat-sangat kuat dari Falcon. Jujur. Team fight, late game, dan bahkan kalau untuk bermain sustain team fight, ini ada di dalam posisi tim Falcon by draft. Tapi aku balik lagi. Apakah ini mampu dipatahkan dengan gameplay pick over dari yang dilakukan oleh tim Onyx? Nih balik lagi ya dengan apa yang udah terlihat dengan ada benefit yang udah terjadi, pick-pickan yang udah diamankan oleh Falcon, mereka mengambil second pick kembali, mereka Iya. melihat apa aja hero yang dimiliki oleh Onyx, Benar. mereka tabrakin lagi. Lihat dong, mereka menyimpan semuanya untuk dari last picknya ya udah Kufra. Emang semuanya meng-counter aja apapun yang akan diambil oleh pemain Oke, lawan. kita langsung masuk ke match pertama babak knockout F4 World Championship. Onyx Esports versus tim Falcon, dan tentunya buat yang nobar juga ini dari Nobar Mabar Tebet untuk mendukung Onyx. Terima kasih banyak, laporan langsung dari Mak Jelita. Wait, So, Mak ini Jel. dia langsung menuju ke lane of down. Keyboy dengan permainan yang agresif dan bahkan memaksa satu buah retribution digunakan oleh seorang Ken dan bahkan Justin di early game. Seperti biasa kita tahu Lilia akan benar-benar mendistract dan bakal bisa melakukan satu buah zoning out di arah mid lane-nya. Yep, ini freeze lane-nya udah dilakukan ya di area Justin. mid. Ini menjadi sebuah keuntungan dari Justin. Sedikit lagi, Suns. Hampir aja. Hanya saja ada estimasi waktu yang dihancurkan di sini Om. Yes. Hanya memaksakan untuk pulang juga tanpa melakukan kill sama sekali. Lebih lama sebenarnya karena recall 5 second buat jalan lagi lebih panjang dibandingkan dengan tumbang awal. Kairi level 4, Kari di arah bottom lane kemungkinan akan menjadi first blood dan akan di-press begitu saja. Dan tidak bisa di-follow up oleh Naomi, tidak bisa di-cover oleh Naomi, dan tidak bisa di-cover oleh seorang Justin yang akan menjadi first blood ketika gold buff telah didapatkan oleh seorang Kairi. Harusnya ketika Kairi menggunakan high and dry, kali ini akan menjadi dia memilih farming terlebih dahulu. Ya lebih bermain safe seharusnya dari
pola permainan untuk Onyx kali ini ya. Karena untuk dari mid lane-nya sendiri dibersihkan secara cepat oleh Keyboy bersama dengan Suns tadi. Satu Ring of Order, ada Angry Gloom juga udah pecah semuanya. Yap. Oke, berarti ini akan menjadi team fight di arah satu. Dengan pemain dari Falcon, yaitu udah ada Yellowflay yang standby di arah satu buah Turtle. Melihat adanya Turtle yang akan dipegang oleh seorang Ken terlebih dahulu, dan tentunya Turtle came by UBS Gold kali ini telah terdeteksi, telah terlihat posisi yang dipegang oleh tim Falcon. Kairi masih akan coba di follow up oleh seorang Boots, membuka menuju ke backline, tambahkan retribution from Kairi, berhasil diselamatkan, berhasil mendapatkan satu, dan tentunya Turtle selain by UBS Gold dan first blood. Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh tim Onyx. Walaupun mereka harus menukar dengan santai, it's okay, no problem. Mereka kehilangan jungler. Mereka kehilangan jungler dari tim Falcon. Yap, menjadi satu keuntungan lagi. Jungler ditukar dengan mid laner plus dengan adanya Turtle yang tadi juga udah diamankan. Ini menjadi sebuah keuntungan lagi, sebuah keuntungan tambahan lagi. Kari di bawah bersama dengan Batring. Mereka masih berada dalam satu lane yang sama pula. Belum ada gangguan sejauh ini Om ya. Hayabusanya bisa dibilang mungkin lebih pasif dan juga mungkin mengarah ke arah objektif Iya, yang cuman setuju. mereka yang tahu nih. Itu yang aku pertanyakan. Ketika level 4 dia nggak ngambil first blood di arah bottom lane, ini cukup pertanyaan tanda besar menurut aku. Ya mungkin lebih membaca dulu mungkin ya pola permainan dari Falcon, apakah mereka juga bermain agresif atau mereka agak sedikit defense. Karena dari komposisi untuk Falcon sendiri ini semi defense. Mereka punya jungler friendly. Purple Buff berhasil dapatkan, tapi lihat tim fight yang akan coba didapatkan oleh tim Falcon, berhasil mendapatkan saat spray tan dari CWK, berhasil membuat Ken berhasil ditumbangkan walaupun Purple Buff hilang, tapi mereka lebih rugi karena Onyx Esports kehilangan Suns-nya. Mereka harus mundur. Kairi, Shadow Kill tidak terlalu menjadi impact terhadap tim fight kali ini di early game, menjadi salah satu keuntungan untuk tim Falcon dengan tim fight 5 versus 5. Yap, ini dia. Walaupun kehilangan satu player tapi ada satu gudang XP lagi yang direnggut, yang diambil. Berarti akan ada keterlambatan lagi dari Fredrinnya. Di saat tim fight ada level yang kurang pula. Akan ada gap, akan ada atribut yang jauh pula. Ini harusnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Onyx nih Om. Ya, tapi secara tim fight sendiri ini Falcon mereka kuat. Mereka punya lapu-lapu. Mereka juga punya Fredrin yang kita tahu Fredrin adalah hero yang punya sisi sangat-sangat banyak sekali. Knock up, taunting. Tapi tim fight di arah top lane itu hanya untuk clear minion lebih cepat. Boots dilepaskan tentunya 2 gerobak karena Boots akan coba untuk membantu tim fight karena Turtle came by UBS Gold telah dipegang oleh tim Onyx. Langsung ada satu bot surprise, River Charge ke arah belakang, dan Kairi Shadow Kill berhasil menuju ke arah seorang Ken walaupun belum bisa menumbangkan, tapi Kairi menahan satu bar retribution saat menutup satu buah point kill dengan manis. Tidak ada Ken, Turtle pasti diamankan oleh Onyx for sure by UBS Gold. Oke, tapi sayang sekali ini pertempurannya masih terjadi loh. Yellow Flash masih ada di bagian depan, tapi coba lihat Quartz Shadow, Phantom Surikan semuanya dimainkan oleh Kairi. Tapi sayang sekali ada satu Furious Dive dari Boots Om di dalam outer turret di area mid itu nggak kena. Andai kena, ini berubah loh keadaannya. Ya setuju sih, tapi dengan lapu-lapu yang dipakai oleh Yellow Flash, kita tahu bagaimana permainan dia kemarin di grup stage yang sangat strong, tapi kalian juga dibawakan di babak knockout kita sekarang. 1 lawan 3 nge-hold semuanya, bahkan dapetin point kill. Nih gimana lagi ya ngelihat ya. Wow, lihat ini Justin telah mencapai 200 assist di profesional MLBB career-nya. Jadi betapa bagus ya berarti permainan coverisasi dari seorang Justin dan juga following up-nya. Dan yang harus diperhatikan kali ini, mungkin Keyboy udah mulai harus berpikiran 2 kali untuk mengangkat Ken. Mungkin Zipex ya? Zipex oke lah. Ya, Zipex atau Justin ya, karena kalau buat nangkap dari Naomi, Yellow Flash kan ini butuh banyak source juga untuk bisa dihabiskan nantinya, dan itu pun belum tentu bisa tumbang pemain-pemain dari Falcon. Dan satu yang mau notice waktu dari grup stage-nya juga adalah Falcon, mereka tim yang sangat respect. First item biasanya adalah item attack, next item defense, baru selesai semua item mereka. Untuk antara attack atau defense. Oke, ntar baru sisanya itu depending ya. Betul. Tapi kalau dengan Boots yang kita lihat menjadi salah satu player yang berubah loh gameplaynya. Karena Boots itu biasanya ketika ada tim fight dari tim Onyx, mereka suka melakukan clear dulu baru dia follow up. Tapi lihat Suns memancing keributan, real world manipulation di arah
bottom lane. Informasi telah diberikan, berarti tim fight yang selanjutnya di arah Turtle tidak ada. Sans berhasil membuat tim Falcon kehilangan daya dobrak di tim fight-nya. Bahkan ini bisa membuat Boots tidak harus datang ke arah bottom lane. Karena ini tim fight 4 versus 4 dengan tidak ada satu buah source skill yang mahal dari seorang Justin yang bakal bisa dimanfaatkan oleh seorang Keyboy harusnya. Yes, tapi ini masih menjadi sedikit tarik ulur ya untuk tim Falcon karena mereka sedang berusaha untuk mendapatkan turtle. Ini dia tanpa adanya real world manipulation harusnya tim Onyx yang bakal coba untuk memimpin, tapi lihat Siren Race sama belakang. Kairi fokus ke arah backline mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, tapi Kane membuat Keyboy cewek dan shadow kill from Kairi berhasil mendapatkan double kill. Tertangkap oleh Town, ditutup oleh seorang Bung, tapi ternyata Kairi yang ditumbangkan. Follow damage, yellow flash, gila. mereka harus mundur, mereka tidak boleh termakan karena sebentar lagi para pemain dari tim Falcon bisa memballing up. Lihat, mereka harus mundur, mereka harus lepaskan yellow flash. Yellow flash too strong. Iya. Ini sebenarnya bukan masalah tentang melepaskan Yellow Flash atau bagaimana, tapi Yellow Flash lah yang selalu bergabung untuk bisa membantu rekan-rekannya menahan bukan hanya satu player, tapi Onyx Esports, dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Yellow Flash hampir saja, but Oh, sayang sekali. Turtle slain by UBS Gold. Sans sudah gak punya sprint, Sans sudah gak punya apa-apa, tapi lihat one last hit. Sans still survive. Oh, setitik darah. One last hit berhasil diamankan. Dan Kairi tadi udah menjadi salah satu targeting yang sangat bagus dia ke arah backline kalau Opung sadar. Betul. Tapi sayang sekali Pung, langsung regroup Falconnya. Ya, Falcon sangat cepat untuk melawan grouping ya. Dan dari talentnya sendiri, Festival of Blood dipakai oleh Yellow Flash, Physical Attack ada di sana bersama dengan Physical Penetration. Jadi benar-benar memainkan, mungkin tadi ada Bloodlust X bersama dengan talent seperti ini. Dia akan bermain dengan attack-nya dan akan menambahkan lagi damage-nya. Jadi benar langsung main full damage dari tim Falcon. Bahkan untuk give-nya sendiri, movement speed bersama dengan penetration juga dipakai. Oke, menunggu momentum untuk melakukan pushing di arah top lane. Tapi lihat cover yang dilakukan terhadap seorang Naomi ini bagus banget. Naomi selalu bengket sana, bahkan Naomi dia tahu target utamanya. Nggak harus ke arah seorang Kairi. Siapapun yang dia tangkap, kekeran telah terdengar. Harusnya Keyboy udah sadar akan hal itu. Zipix akan memancing keributan di arah top lane, Pak Bulung. yep. Ini udah ada beberapa hero yang berkumpul. Fredrin bahkan udah set up loh. Ini harus hati-hati dari Onyx-nya. Bahkan Sans sudah mulai mendekati, menjaga jarak, menahan posisi tersebut agar tidak terlalu jauh. Barusan ngecek ke arah rumputan, tapi beberapa pemain yang dimiliki oleh Falcon pun tetap melakukan hal yang sama pula. Mereka tetap bertahan, mereka tetap membuat sebuah area defensif di area atas. Ya, menurutku ini semakin late game pastinya akan bergantung dari Yellow Flash juga. Oh, nyangkut Naomi, dia masuk ke dalam. Itu namanya bisa memberikan nyawa dia. Kenapa? Minimal kalau dia nggak tumbang, dia akan kehilangan flickernya, Pung. Ya, dan juga Naomi adalah pemain ya yang memang dia cukup bagus ketika melakukan sebuah momentum. Ketika menggunakan Franco, dia juga pakai Atlasnya itu luar biasa kuat. Dan kita melihat Lord Camp by UBS Gold yang sudah muncul sekarang. Bisa ditahan dulu mungkin tarik ulur ya sambil mencari 1 atau 2 pick off dari Onyx Esports. Tergantung juga siapa yang megang boost sekarang. Kenapa? Karena sebentar lagi, kalau bisa aku lihat, Falcon ini yang akan coba megang boost di depan dari tim Onyx. Dan sedangkan posisi dari Kari belum terdeteksi. Onyx butuh bisa tahu di mana seorang Kari. Onyx butuh tahu di mana seorang Kufranya. Karena yang akan ngebuka badan selalu akan Ken. Karena dia seorang jungler frontliner. Beda, bukan jungler seperti Kairi. Yang depending on damage dari seorang Kairi terhadap teamfight yang akan terjadi nantinya. Yes, dan item dari Yellow Flash. Ya. Dia punya Oracle juga. Gain life tambah 30% lagi. Absorb damage-nya jangan lupa. Dan bakal langsung ada satu buah Keyboy. Di-cancel begitu saja. Real World Manipulation. Boots sekarang belakang bersama dengan satu buah Petrify. Yellow Place berhasil ditumbangkan di depan. Tapi bersama dengan seorang Booster. Shadow Kill from Kairi. Looking for wipeout. Dan this is it. Triple kill by Infinix. Didapatkan oleh seorang Kairi. Dan wipe out. Terpisah cukup jauh. Yellow Flash kali ini tidak bisa melakukan banyak hal. Beberapa damager utama yang dimiliki oleh Onyx terfokus ke situ semuanya. Bahkan hanya ada Hayabusa sendirian saja yang bergerak ke area yang berbeda. Lord nongol, gak masalah sama sekali. Tetap akan ada satu best turret yang hancur di area mid. Mereka fokus terhadap seorang Boots. Mereka fokus terhadap frontliner yang mencoba menabrak pergerakan dari seorang Justin. Tapi Kairi
The Sky King Kairi. Dia nunggu sampai semua crowd control dan bahkan dia nunggu darah-darah musuh dari Falcon sekarat dulu. Baru dia bisa masuk, Opung. Ya itu nice timing banget dari Kairi karena dia harus memang menjaga positioning. Wow, Quad Shadow yang luar biasa. Hampir saja dia terperangkap di dalam satu buah punching ball dan replay akan dibawa oleh Wawa. Yes, dan dari replaynya pasti kita bakal melihat permainan dari Kairi ya. Yang dimana memang benar Lordnya bisa diambil tadi, tapi Yellow Flash. Dia terpancing untuk mengejar cewek di sana dan pada akhirnya Kairi mendapatkan peluang untuk langsung melompat ke backliner dengan Quad Shadow dia. Wow. Wow. Itu dia. Fokus terhadap seorang bus ternyata menjadi sebuah masalah untuk tim Falcon. Dan bahkan di arah top lane, Sipex akan menjadi satu buah pancingan lagi. Dan Keyboard, ini akan dia coba memanfaatkan kondisi yang dia miliki dengan flickernya saat ini, Opung. Ya, dan cewek juga sudah berhasil untuk mendapatkan Demon Hunter Sword. Secara damage-nya ini untuk hero yang tebal sekarang bakal bisa ditumbangkan mungkin ya. Dari full HP-nya dia dengan pasif dari Demon Hunter Sword. Dengan adanya potongan dari percentage HP juga. Dan sekarang Falcon mereka adalah tim yang harus melakukan defense akan bergantung dari Naomi. Naomi kalau memang bisa on point untuk bukaan dengan Tyrant revenge dia, bisa jadi peluang masih ada untuk tim Falcon. Oke, dengan adanya sebuah tekanan yang dilakukan oleh Onyx, mereka bisa nge-push lagi, mereka bisa nge-boost lagi karena leveling yang mereka membuat beda dari sisi atribut, menang dari sisi skillnya, untuk leveling dari skillnya juga. Dan ini harusnya bisa membuat Yellow Flash akan jauh lebih cepat lagi karena dia tadi kan porosnya Yellow Flash dan juga Yves-nya gitu loh. Yes, Yellow Flash benar-benar nge-buying time buat teman-teman yang lain ya. Yep. Cuman yang pasti dari sisi full damage-nya sendiri, Falcon mereka hanya bergantung terhadap Kari untuk sementara waktu. Yep. Ketika Karinya memang bisa langsung di pick off, damage dari Falcon akan turun dengan sangat-sangat drastis sekali. Fall off banget, gak bakal bisa nembus front layer dari Onyx. Dan lihat teriakan Onyx Esports di arena dari M4 kali ini telah berkumandang. Lord yang cukup impact dengan rage-nya akan coba didapatkan Onyx. Tapi pertanyaannya kali ini Falcon kalau menabrak dengan difference gold 6.500 ini akan menjadi berbahaya untuk mereka. Tapi aku suka keberanian mereka. Wow. Aku suka ini karena mereka benar-benar lucky fearless sekali. Ya menurut dari Falcon mereka harus bisa mendapatkan level 12 dulu ya. Mungkin untuk Naomi-nya juga biar menambahkan dari efek durasi dari Tyrant Rage-nya. Lihat Kairi. Lihat Kairi. Wow. Dia akan berbeda jauh. Dia akan coba fokus ke arah base turret-nya. Dia akan coba untuk dapetin base turret-nya. Distraction yang dilakukan. Kairi. Kali ini Kairi akan coba untuk reset terlebih dahulu. Menjaga pergerakan. Dan bahkan Onyx sadar. Mereka akan coba dikejar saat juga nggak ada lagi. Peliketan digunakan oleh Naomi. Wrong move from Falcon. Wrong move. Wrong decision. Dan kali ini akan coba dibalikan oleh seorang Keyboy. Ken akan coba didapatkan. Spray down dan Ken tertangkap. Ditumbangkan dengan cepat. Onyx Esports membalikan counter attack yang dilakukan. Wrong decision from Falcon dimanfaatkan dengan baik dan tidak mungkin ditabrak kali ini. Ya. Dengan tumbangnya pastinya Fredrin, jungler mereka tanpa retribution akan menjadi sia-sia nanti untuk Falcon. Kalau memang mereka ingin mengkontes, tapi Lord Shrine Bio Best Gold sudah terjadi jatuh ke tangan Onyx Esports. Dan itu dia, ketika ada miss moment yang terjadi harus dipunish oleh Onyx Esports. Gimana Pak Bel? Ini miss move-nya parah banget. Miss move-nya masalahnya nggak diem-diem Mbak. Terang-terangan. Di tengah umum, di tengah-tengah player Onyx dan semuanya. Oke, ready, steady, gas. Dan semuanya pun dibalikin, dan ini waktunya. Masalahnya Lord nongol dan mereka membuat sebuah mistake yang harusnya nggak terjadi. Oke, konsekuensinya seperti ini. Ini akan menjadi sebuah penentu untuk tim fight yang selanjutnya. Walaupun bisa dikelarkan dengan cepat, tapi lihat Sans lagi-lagi akan menjadi seorang anak kecil yang bandel di depan sana. Mencoba untuk memecahkan, mencoba untuk mendistract. Sans akan membantu ke arah belakang. Kairi, Koshiro masuk tapi bos dari arah backline. Mencoba memastikan satu buah turun dapat Kairi mau pada mulainya. Tepatkan, lihat, tumbangkan. Semua dan didapatkan oleh tim Onyx. Onyx Esports take the game one. Onyx Esports menutup game pertama dengan sangat indah. Wipe out. Base dihancurkan. Dipukul telak untuk Falcon. Melakukan sebuah miss yang tidak harusnya terjadi. Tapi ternyata itulah tiket kekalahan mereka di game yang pertama.